Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memandang para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, seluruh nafkahnya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini adalah Injil yang terkenal. Kita tahu Injil ini dengan baik, persembahan janda miskin. Saya mau mengajak Anda untuk melihat tema ini lebih dalam mengenai memberi yang terbaik, persembahan yang terbaik. Bagaimana persembahan yang terbaik itu? Kita lihat di sini persembahan ini diberikan dari keterbatasan kita. Persembahan dari keterbatasan kita. Persembahan yang dilakukan dengan sukacita dan persembahan yang dilakukan dengan iman, kepercayaan. Tuhan selalu menyediakan. Pertama, janda ini memberi dari kekurangan, dari keterbatasan. Bacaan Injil dan bacaan pertama, dua-duanya berbicara mengenai seorang janda yang mau memberi. Kalau dalam bacaan Injil dikatakan janda yang miskin ini memberi uang tembaga, uang receh yang paling kecil. Dalam bacaan pertama dikatakan bagaimana seorang janda memberi makanan kepada Nabi Elia. Padahal yang dia punya itu hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Jadi dia katakan kalau dia buat roti, dia akan makan dan sesudah itu dia akan mati. Karena ini adalah zaman kelaparan, sangat terbatas. Tapi kedua janda ini mau memberikan yang sedikit yang mereka punya buat orang lain, buat kebaikan orang lain. Jadi kita belajar bagaimana walaupun kita ini terbatas dalam hidup, kita tetap bisa memberi kepada orang lain. Yohanes Paulus II punya satu kata-kata mutiara yang sangat indah. Saya juga kadang-kadang sampaikan, tidak ada orang yang sangat miskin yang tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan tidak ada orang yang sangat kaya yang tidak bisa menerima sesuatu dari orang lain. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saya ingat seorang ibu janda, udah ada umur,
di paroki kita, mungkin Anda nggak kenal, tapi nama ibu ini Ibu Untung di wilayah Bonaventura, wilayahnya Pak Yudi. Jadi tadi ada yang cerita, Romo kemarin si Ibu Untung ini ke gereja dan dia senang sekali bisa ikut misa. Siapa sih Ibu Untung ini? Ibu Untung ini setiap hari kerjanya itu bersihin makam kembang kuning. Jadi Anda pasti tahu kalau bersihin makam kembang kuning kondisi ekonominya bagaimana. Romo-romo kalau bagi komuni saat sebelum Paskah atau sebelum Natal, saya ada beberapa kali kesempatan kunjungi. Ini adalah tradisi yang ditinggalin oleh Romo Budi Raden. Jadi kita ikutin ya tradisinya. Saat saya datang kalau bawa komuni itu tinggalnya di satu bilik kecil sekali, ukurannya kurang lebih 2x3. Itu juga dibayarin sama paroki setiap tahun. Ibu Untung saya rasa nggak dengerin khotbah ini karena dia nggak punya HP. Dan ketika saya tanya, Bu, jadi kalau malam-malam ada hiburan apa? Karena nggak punya TV. Jadi saya mau kasih TV, listriknya juga nggak kuat. Jadi akhirnya dikasih radio sama PSE supaya ada sedikit hiburan. Tapi Ibu Untung ini walaupun hidupnya sangat-sangat terbatas, saya sering sekali lihat Ibu Untung datang kalau ada yang meninggal, datang ke pertemuan lingkungan. Jadi walaupun saya nggak tahu dia apakah memberi sesuatu buat gereja, tapi yang pasti Ibu Untung dengan keterbatasannya ini memberi kehadirannya buat orang lain. Dan Ibu Untung ini umurnya udah 80 tahun lebih, tinggal sendiri. Jadi saya tanya tadi kepada yang cerita, gimana di masa COVID ini? Kan gak minum multivitamin, gak kayak Anda sekalian yang minum banyak suplemen supaya sehat. Paroki bantu vitamin C buat semua umat asuh, tapi sangat terbatas. Ternyata Ibu Untung ini sehat sekali. Dan saya selalu ingat kalau Ibu Untung ketemu sama siapapun, dia selalu senyum, gak pernah ngeluh. Saya juga minta didoakan. Walaupun beliau sangat terbatas, bukan berarti beliau tidak bisa memberikan apa-apa buat orang lain. Beliau sadar kehadirannya penting buat orang lain. Ikut mendoakan penting buat orang lain. Dia tentu punya pilihan untuk di rumah aja, males-malesan. Ngapain ikut doa lingkungan? Mesti jalan cukup jauh, kadang-kadang hujan, becek-becek. Tapi beliau berusaha untuk selalu hadir, mendoakan. Walaupun terbatas, beliau tahu bisa memberikan sesuatu buat orang lain. Kita juga harus selalu tanya pada diri kita, apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Memberi itu bukan pertama-tama hanya soal uang. Memberi adalah melakukan sesuatu buat kebaikan orang lain. Melakukan sesuatu buat kebaikan orang lain. Kalau di rumah lagi ada masalah, mungkin Anda nggak bisa bantu pecahin masalahnya. Tapi bahwa Anda nggak komplain, nggak ribut, bahwa suasana jadi tenang. Tanya, aku bisa lakukan apa ya dalam situasi seperti ini? Sekecil apapun Anda sudah memberi. Jadi selalu berusaha untuk lakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Tentu ini tidak mudah. Kita perlu belajar memberi dengan sukacita. Seringkali maunya hanya dimengerti. Seringkali maunya hanya menerima.
kesel kalau nggak diperhatiin. Anda lihat orang yang punya banyak ternyata belum tentu juga bahagia. Orang yang punya banyak belum tentu juga mau memberi. Ada orang yang memberi hanya karena terpaksa. Ya terpaksa deh, kantong kolektor udah diedarin, jadi ya terpaksa taruh sedikit aja. Ada yang memberi sambil marah-marah. Ada yang memberi juga karena mau pamer. Oh, aku mau kasih banyak, tapi semua orang harus tahu, diumumin di mana-mana. Ini mau melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain atau hanya demi diri sendiri? Kita harus selalu belajar pikirkan apa yang kita bisa bantu buat orang lain. Tapi ini kita bisa lakukan kalau kita terus-menerus bersyukur pada Tuhan. Jadi salah satu kuncinya supaya bisa memberikan yang terbaik adalah selalu belajar melihat bahwa semua yang aku punya ini sebenarnya hanya titipan Tuhan. Tuhan mau ambil kapan aja, Tuhan bisa ambil, termasuk hidup kita. Anda kan sekarang lihat di masa COVID ini, walaupun punya uang banyak, belum tentu tidak kena COVID, belum tentu tidak meninggal juga. Gak ada yang pasti. Semua Tuhan bisa ambil. Jadi kita harus selalu ingat bahwa semua hal yang kita punya ini bukan pertama-tama karena kehebatanku. Aku yang cari, aku yang kerja keras, aku yang pinter, aku yang hebat. Jadi orang harusnya menghargai aku dengan segala hal yang aku miliki. Dalam Injil kita melihat kontras. Yesus mengkontraskan antara orang kaya dan janda miskin. Dan janda miskin ini memberi lebih besar daripada yang kaya, karena dia memberi dari hati dengan keinginan yang terbaik buat orang lain. Bahkan di sini kita melihat kontras antara janda miskin yang seringkali nggak dianggap dalam masyarakat dengan ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sangat berpendidikan, yang terbaik dalam masyarakat orang Israel, dan mereka kaya. Tapi ternyata walaupun kaya bisa aja gak mau memberi. Semakin kaya orang juga bisa semakin serakah, karena gak pernah cukup, gak pernah bersyukur. Makanya heran kan kalau lihat kok ada ya orang kaya bukannya membantu, tapi malah neken yang miskin, neken yang kurang. Seperti dikatakan dalam Injil ini. Bahkan mereka ini adalah ahli Taurat. Kenapa bisa begitu? Gak bersyukur, gak melihat bahwa berbagai hal yang dia punya dalam hidup adalah rahmat Tuhan. Untuk bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, kita harus selalu belajar bersyukur. Dan yang ketiga, kadang-kadang untuk memberi gak gampang, karena kita takut kalau hari ini aku memberi, besok mau makan apa? Gak cukup buat besok, gak cukup buat tahun depan. Makanya sekali lagi kita harus belajar melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan percaya sama Tuhan. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama, Elia katakan kepada janda miskin itu, jangan takut. Walaupun kita punya terbatas, tapi Tuhan kita ini kaya dan Tuhan menyediakan dalam hidup kita. Jadi belajar memberi dan lihat
Bagaimana dengan memberi ini, Tuhan juga menyediakan hidup kita, menyelenggarakan hidup kita. Memberi dengan iman bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tadi waktu ngobrol dengan Father Seto cerita mengenai seorang santa, Elizabeth Seton. Elizabeth ini adalah santa yang lahir di Amerika yang pertama. Elizabeth ini juga seorang janda. Jadi karena tema hari ini janda, contohnya baik kalau kita pakai dari Santa Elizabeth. Santa Elizabeth ini hidupnya juga enggak mudah. Dia lahir di keluarga kaya raya. Waktu dia masih muda, dia dapat suami yang kaya raya juga. Suaminya adalah seorang pengusaha. Tapi waktu di Amerika ini ada wabah tuberkulosis, suaminya kena tuberkulosis. Mereka berdua ini sangat mencintai satu dengan yang lain, tinggalnya di Wall Street di New York, jalan sangat penting ya. Jadi hidupnya ini hidup yang nyaman sekali dan sangat dihormati. Mereka punya anak 5, tapi satu hari suaminya ini usahanya bangkrut, dan udah bangkrut sakit lagi, sakit tuberkulosis. Jadi suaminya ajak Elizabeth, suaminya namanya William, dia ajak Elizabeth untuk pergi ke Italia. Karena di Italia ini udaranya lebih bagus dengan harapan bisa sembuh. Tapi ternyata di Italia suaminya malah meninggal. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Elizabeth sekeluarga. Namun demikian, di Italia, Elizabeth ini sebelumnya belum Katolik, tapi di Italia dia lihat bagaimana iman orang-orang Italia saat itu sangat kuat. Dia lihat bagaimana orang-orang ini berdoa di gereja setiap hari, ke misa, lalu devosi-devosi ini sangat hidup, dan dia sangat tergerak dengan sakramen Ekaristi. Makanya Elizabeth sangat ingin jadi Katolik. Kemudian teman suaminya ini bantu Elizabeth untuk pulang kembali ke Amerika, dan di Amerika Elizabeth akhirnya memutuskan untuk jadi Katolik. Tapi keputusan ini bukan keputusan yang mudah, karena saat itu untuk menjadi orang Katolik itu artinya disingkirkan dari keluarga, disingkirkan dari masyarakat. Tapi Elizabeth punya iman yang kuat. Elizabeth percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga dia. Akhirnya Elizabeth berani untuk jadi Katolik. Benar dia disingkirin dari keluarganya. Kemudian dia pindah ke kota lain dan mulai berkarya dalam berbagai kegiatan sosial. Syukur pada Tuhan, Tuhan menyertai hidupnya sehingga berbagai karya yang dia mulai, pendidikan untuk anak-anak wanita, kemudian dia juga mulai buat kelompok suster-suster, semuanya ini berkembang dengan sangat baik dengan rahmat Tuhan. Tapi di sini yang kita lihat adalah keberanian dari Elizabeth, kemurahan hati dari Elizabeth. Dia bukan hanya memberikan uang dia nggak punya, tapi dia memberikan hidupnya buat Tuhan. Dia memberikan hidupnya untuk pelayanan banyak anak-anak yang terlantar. Dia memberikan hidupnya untuk berbagai karya kemurahan hati, membantu orang yang kesulitan dalam hidup. Dengan memberikan hidup, dengan murah hati, Tuhan juga memberikan kepada Elizabeth rahmatnya, bukan lagi rahmat ekonomi yang hebat, tapi rahmat hidup yang berarti, rahmat hidup yang indah.
Bagaimana dengan kita semua? Kapan kita mau sungguh-sungguh belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan? Semoga walaupun kita semua terbatas, kita selalu belajar memberi buat orang lain dengan sukacita, dengan kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyediakan buat kita. Amin.